Syukur. Ini adalah topik yang akan saya bicarakan dalam beberapa menit ke depan. Masih ingatkah kita terakhir kali kapan kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan memberi kita hadiah 86.400 detik untuk hidup setiap hari. Sudahkah kita gunakan untuk mensyukuri nikmatnya? Mungkin kita bersyukur namun hanya sebatas ucapan belaka. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi apakah kita memaknai apa yang kita ucapkan ini dengan sepenuh hati? Banyak hal-hal yang bisa membuat kita kurang bersyukur atas nikmatnya. Satu, terdapat masalah pada kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan yang bisa membuat kita justru tidak memaknai kehidupan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan Sang Pencipta atas apa yang mereka alami dalam kehidupannya. Ada orang yang merasa bahwa Sang Pencipta itu tidak adil. Sudah berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, namun keinginannya tidak juga dikabulkan. Dua, kita merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha, jerih payah, kerja keras, keringat kita sendiri. So, kenapa harus bersyukur? Tiga, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Masih jalan kaki, iri melihat orang yang punya motoran. Nah, sekarang punya motor, iri melihat orang yang punya mobil, dan ingin punya mobil juga. Sudah punya mobil nih, namun belum cukup, karena masih butuh rumah lah, untuk nanti berkeluarga, dan seterusnya. Banyak orang yang terlalu tinggi dalam membuat target kehidupan. Nah, ketika apa yang diharapkan tidak tercapai, maka timbul rasa kecewa dan kesedihan yang mendalam. Nah, sebagian besar waktu, energi, pikiran kita habiskan untuk mengejar hal-hal yang saat ini tidak kita miliki. Karena Indonesia memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka mari kita coba sangkut pautkan antara bersyukur dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih bahwa bersyukur adalah sesuatu yang dianjurkan oleh semua agama? Pertama dari agama Islam. Terdapat pada Quran Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Ayat ini sering digunakan sebagai quotes penyemangat untuk selalu bersyukur bagi umat Islam. Semakin kita bersyukur, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Lalu untuk agama Kristen, dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Guru Agung Buddha juga mengajarkan dalam kitab Dhammapada, syair 204, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nah, dalam agama Buddha, kita diminta untuk bisa berpuas hati. Begitu juga untuk agama Hindu, ya teman-teman. Agar kita sebagai manusia bisa berbahagia, walaupun di tingkatan yang paling hina sekalipun. Nah, hal ini tercantum dalam kitab Saras Muscaya ayat 3. Janganlah pernah bersedih hati dilahirkan menjadi manusia, meskipun pada kelahiran yang dianggap paling hina, karena sesungguhnya amat sulit untuk bisa menjelma menjadi manusia. Berbahagialah menjadi manusia. Bersyukur, berpuas hati, kita gunakan sebagai sarana untuk memaknai kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Tapi ingat, hal ini bukan dijadikan excuse untuk berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan. Karena bisa jadi muncul mindset, buat apa kerja keras? Toh saya sudah merasa cukup dengan keadaan sekarang. Nah, riset menunjukkan dalam jurnal Virtus, Work Satisfaction and Psychological Well-being among Nurses, kebajikan, kepuasan kerja, dan kesejahteraan psikologis di antara perawat, karya Burke dan teman-temannya. Studi ini menunjukkan bahwa rasa syukur di antara para perawat ini bisa memberikan beberapa hasil. Mengurangi kelelahan, perilaku yang lebih proaktif, tingkat kesehatan yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih tinggi, lebih sedikit absen karena sakit. Tidak hanya itu,
Dalam The Power of Thanks, buku karya Eric Mosley dan Derek Irvin, menyoroti pentingnya rasa syukur dan terima kasih sebagai penggerak utama produktivitas dan faktor yang membantu organisasi berkembang. Dari bukti ini, disimpulkan justru bahwa dengan syukur, kinerja semakin meningkat, bahkan bisa membuat orang lebih sehat loh. Wah, apa iya dengan bersyukur kita bisa menjadi lebih sehat? Mari kita buktikan melalui penelitian ilmiah. Ini dilakukan oleh Glenn Fox dan teman-temannya dengan judul Neural Correlates of Gratitude. Korelasi saraf dengan rasa syukur. Nah, penelitian ini dilakukan dengan subjek para penyintas Holocaust. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Mereka ditempatkan di dalam mesin MRI, kemudian diminta untuk membayangkan ketika mereka menerima hadiah saat terjadi Holocaust. Karena pada kenyataannya, para penyintas ini bisa hidup tidak hanya 1 atau 2 kali bantuan saja. Banyak orang-orang asing di sekeliling mereka yang bisa melindungi jati diri mereka dari tentara Nazi, memberikan makanan, pakaian, minuman, dan lain-lain. Nah, untuk setiap hadiah atau bantuan, mereka diminta untuk membayangkan dan menilai seberapa bersyukurnya mereka. Kemudian aktivitas otaknya ini direkam menggunakan MRI. Nah, hasilnya mengungkapkan bahwa rasa syukur berkorelasi dengan aktivitas otak di korteks cingulate anterior dan korteks prefrontal medial. Nah, bagian otak ini adalah bagian dari jaringan saraf yang menyala ketika kita bersosialisasi, ketika kita mengalami kesenangan, ketika kita menerima penghargaan, ketika kita menerima hadiah. Nah, jadi bisa disimpulkan, hanya dengan bersyukur, bagian otak yang aktif ini sama dengan bagian otak ketika kita mengalami kesenangan. Rasa syukur juga dapat meningkatkan zat kimia yang penting di saraf otak, yakni neurotransmitter. Ada dopamin, serotonin, dan oksitosin. Nah, neurotransmitter ini penting dan bertanggung jawab pada emosi kita. Neurotransmitter ini bisa membuat kita merasa baik, meningkatkan suasana hati, dan membuat kita merasa bahagia dari dalam. Dengan lebih bersyukur di dalam dan mengekspresikannya di luar, kita memperoleh kekuatan untuk memerangi dan mengatasi stres. Maka dari itu, rasa syukur ini juga bisa dikatakan sebagai antidepresan alami. Prinsipnya yaitu, kan nggak mungkin kita merasakan stres dan syukur secara bersamaan. Nah, ini dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda, dan nggak mungkin. Kita sudah tahu nih, segudang manfaat dari bersyukur. Tapi bagaimana cara menerapkan dan menumbuhkan rasa syukur? Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Satu di antara cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggiatkan berterima kasih kepada orang lain. Bahkan pada hal-hal yang sepele sekalipun. Seperti ketika dibantu nih, diambilkan ada pensil yang jatuh. Oh, terima kasih ya mas. 2, selalu mengingat Sang Pencipta dalam hati. Ingatlah Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Alam semesta yang indah, udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang lezat, serta orang-orang yang sayang dengan kita. Semua ini adalah nikmat dari Sang Pencipta. Oleh sebab itu, jagalah hati kita setiap saat untuk mengingat kebesarannya. 3, buat jurnal yang menuliskan hal-hal kecil yang bisa membuat kita tersenyum setiap hari. Tuliskan 3 hal yang telah terjadi dalam 24 jam yang bisa membuat kita bersyukur. Mulai dari hal-hal yang kecil nih, seperti tidur dengan nyenyak, selamat selama berkendara, dimasakin masakan yang enak oleh ibu. Tapi coba tulis jangan tulis secara general, malam ini saya makan enak. Tapi tulislah secara lebih spesifik. Malam ini ibu saya memasakkan rendang kesukaan saya, dan saya dapat menikmati makan malam dengan nikmat. Cobalah untuk rutin menulis ini dan akan melatih otak kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, jurnal yang dibuat ini nih bisa menjadi pengingat, terutama saat kita sedang dalam keadaan down. Jurnal rasa syukur ini sudah terbukti secara ilmiah dan sampai saat ini digunakan loh sebagai salah satu terapi untuk beberapa gangguan kesehatan mental. Mempraktikkan rasa syukur tidak berarti bahwa kita akan selalu bahagia, gembira. Nah, syukur meminta kita untuk menerima bahwa kita sedih dan fokus bagaimana cara menguranginya. Kita tidak mengharapkan keajaiban saat kita menulis jurnal rasa syukur. Tidak juga akan memberikan rasa kelegaan
langsung nulis, langsung lega nih, langsung hilang stresnya. Enggak. Tetapi dengan bersyukur, kita bisa lebih memaknai kehidupan dan apa yang kita miliki saat ini. Dengan syukur, kita lebih bisa mengontrol diri. Teman-teman bisa melihat keajaiban bersyukur disertai penelitiannya di website positivepsikologi.com. Sekian dari saya, salam sehat jiwa.